Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Summa qala, hendaknya engkau merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kenyataan bahwa engkau lebih mengutamakan benda duniawi di atas kebaikan di sisinya. Selain itu ketahuilah bahwa alasan yang benar-benar dapat diterima atau uzur yang dibenarkan syara dapat menggugurkan dosa, sedangkan pahala tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan adanya pelaksanaan. Memang kadang-kadang pahala pun dapat diperoleh bagi orang yang ada halangan untuk tidur, untuk tidak mengikuti salat Jumat atau jamaah karena beberapa hal seperti perut sangat mual, dipenjara oleh orang zalim dan lain-lain. Pahala juga dapat diperoleh walaupun ia tidak mempunyai uzur karena sangat keberatan mengikutinya, seperti merawat orang yang sakit. Semua itu dapat mendatangkan pahala dengan syarat ia sedih dan perih hatinya dalam meninggalkan salat Jumat atau jamaah. Kemudian seorang mukmin yang sejati tidak akan meninggalkan apa saja yang dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sekiranya ia memiliki 1000 alasan untuk meninggalkannya. Hanya apabila ia mengikuti bahwa meninggalkannya lebih disukai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengerjakannya, barulah ia meninggalkannya. Itulah sebab ahlullah Subhanahu wa ta'ala sejati dalam upaya menghampirkan diri kepadanya tidak pernah ragu dalam pelaksanaan tugas-tugas walaupun berat seperti gunung yang sangat tinggi dan besar. Tetapi jika benar-benar tidak dapat memikulnya, barulah ia namakan uzur. Adapun orang-orang yang lemah imannya, sedikit keyakinannya dan terbatas makrifatnya kepada Allah SWT, dengan mudahnya ia meninggalkan kewajibannya yang lebih diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, dan pelaksanaan kewajiban hanya untuk meninggalkan dosa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walikullin darajatum mimma amilu wa yuwaffihim a'malahum wa hum la yuzlamun. Artinya, dan bagi tiap-tiap orang mukmin dan kafir, derajat mereka tergantung dari pekerjaan mereka, dan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedangkan mereka tidak dirugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أوحى الله إلى عبده المصطفى وأشهد أن سيدنا ونبينا وهدينا إليه ودالنا عليه محمدا عبده ورسوله المؤتمن على وحيه المبلغ عن الله تبارك وتعالى ما أمره بتبليغه للخلائق على أحسن الوجوه وأكملها. فاستجابت القلوب التي سبقت لها كريم السوابق من حضرة الخالق جل جلاله، فلبت النداء واتبعت سبيل الهدى. أما بعد، الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga malam hari ini kembali kita mendapatkan hidangan dari ilmu pengetahuan agama dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dari kitab beliau Risalatul Muawanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau berbicara tentang masalah hendaknya engkau merasa malu. Hendaknya engkau merasa malu, karena rasa malu ini adalah bahagian dari iman. Wastahi minallah ayyakuna gharadad dunya a'azza 'alaika mimma indah. Hendaklah engkau merasa malu kepada Allah ketika kenyataannya, realnya, dalam kenyataan engkau lebih mengutamakan urusan dunia daripada akhirah. Sedangkan Al-Quran, qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Qul ma indallah, katakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari pahala, dari ganjaran, lebih baik daripada hal yang melalaikan, wa minat tijarah, dan dari transaksi perdagangan. Apapun itu perdagangan yang menguntungkan, maka semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang ada di sisi Allah dari pahala yang diberikan bagi orang yang beriman dan beramal saleh.
Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah. Dari karenanya al-haya, rasa malu ini la ya'tihi illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan melainkan adalah nilai-nilai kebaikan. Selama orang masih mempunyai rasa malu, maka kebaikan ada di dalam dirinya. Dan kemuliaan seorang perempuan secara khusus itu terdapat di dalam rasa malunya. Semakin malu seorang perempuan, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah. Semakin malu seorang perempuan, semakin tinggi rasa malu yang dia miliki, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wal iyadu billah. Wastahi minallah, hendaklah engkau merasa malu kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan tentang al-udhrus shadiq, bahwasanya tentang yaitu alasan yang benar-benar diterima itu pada puncaknya hanya sekedar menggugurkan dosa. Akan tetapi wa amma thawab, adapun pahala la yahsul illa bil fi'l. Adapun pahala itu tidak didapat kecuali dengan seseorang mengerjakannya. Naam, qad yahsulu thawab, terkadang diterimanya, terkadang pahala itu bisa didapat ketika diperoleh oleh seseorang ketika adanya halangan, ketika orang tersebut tidak mampu melakukan sholat berjamaah, seperti ada orang yang mana di sana yaitu orangnya al-ishal, yaitu orang yang sering BAB, perutnya mual. Kemudian atau orang tersebut sedang berada di keadaan yang sangat rumit, seperti orang tersebut adalah masjun, yaitu di penjara, diikat oleh orang yang zalim. Maka pahala orang yang seperti ini juga dia dapat walaupun ia tidak mempunyai uzur, karena orang tersebut berada di masyaqqah sadidah. Orang tersebut berada di dalam kondisi yang sangat berat, Kemudian bagaimana di sana beliau menyebutkan bagaimana Qarun, beliau menyebutkan tentang ketika Qarun azarahumul huzn wa tahassur ala tarkil hudur hasala lahumul thawab. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana orang yang mempunyai keimanan yang sempurna. Keadaan orang yang beriman bukan hanya sekadar ucapan di mulut, karena iman adalah gaulun bil lisan wa sidgun bil janan wa amalun bil arkan. Karena iman bukan hanya sekadar pembenaran di hati, bukan hanya sekadar pengakuan di mulut, akan tetapi adalah bagaimana dia mempraktekkan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia benarkan dari hatinya, terlihat bagaimana di dalam perbuatan dan pekerjaannya. Sehingga Imam Al-Haddad menyebutkan, "Tsumma innal mu'minal kamil la yada'u syai'an mimma yugarribuhu ila Allah." Orang yang mempunyai kesempurnaan iman tidak akan pernah meninggalkan sedikit jua pun dari amalan-amalan yang mendekatkannya kepada Allah. Apapun itu amalan yang membuat dia dekat kepada Allah, membuat dia dicintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Ada diceritakan ada salah seorang wali min auliyaillah, orang tersebut kebiasaannya adalah qiyamul lail, tahajud. Suatu saat dia sakit, demam. Saking panasnya, selimut itu berapa lapis, terasa panasnya di atas selimut. Ketika di malam hari, ketika datang waktu tahajud qiyamul lail, beliau menggigil, kemudian beliau lepaskan semua selimut dan mengatakan, "Ya nafsus su', wahai nafsu yang jahat, apakah engkau ingin menghalangi saya dari qiyamul lail?" Maka dia pun langsung wudu, kemudian salat, setelah itu masuk lagi ke selimut. Begitu mereka memerangi nafsunya. Itulah orang yang mempunyai keinginan. Wa in kana lahu fi tarkihi alfa udhrin, meskipun walaupun dia memiliki 1000 alasan untuk meninggalkannya, tetap keimanan mereka yang mampu merobohkan 1000 alasan tersebut. Dari karenanya beginilah seseorang bisa dilihat kadar keimanannya itu dari kualitas ibadahnya. Ibadahnya bagaimana, salatnya bagaimana,
Nah, salatnya bagaimana? Bagaimana ketika dia berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya disebutkan oleh Imam Al-Haddad, walidzalik tahammal al-kummal min ahlillah fi fi'li ma yuqarribuhum ila Allah. Dari karena itu bagaimana orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka di sana bagaimana tahammal, mereka memikul beban. Mereka memikul beban yang sangat berat demi untuk mengerjakan apapun yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai apa yang mereka lakukan tersebut beratnya gunung pun tidak mampu memikulnya. Itu mereka. Wa amma man dha'ufa imanuh, adapun orang yang imannya lemah, keyakinannya sedikit, ma'rifatnya terbatas kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang sunnah, yang wajib pun mudah dia meninggalkan. Yang wajib pun mudah, jangankan yang sunnah, yang wajib pun begitu gampangnya dia meninggalkan. Jangankan yang sunnah, orang-orang yang punya kesempurnaan iman, Masya Allah, sedikit ketinggalan yang sunnah terasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Tapi orang yang dha'ufa imanuh, imannya lemah, galla yaqinuh, keyakinannya sudah semakin menipis, gasurat ma'rifatuh, terbatas ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, orang tersebut dengan mudahnya dia meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitulah manusia, walikullin darajatum mimma amilu. Semua orang punya derajat masing-masing dari apa yang dia lakukan. Dan dapat taufik hidayah insyaallah. Semua orang bertemu dengan hari Jumat, tidak semua orang bertemu dengan hari Jumat. Semua orang berjumpa dengan hari Jumat, tapi tidak semua orang bisa melaksanakan segala sunnah-sunnah yang ada di hari Jumat. Semua orang salat, iya, semua orang salat, tapi tidak semua orang bisa melaksanakan segala sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam sholat. Begitu. Tergantung keimanan. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Dari karenanya iman ini perlu dijaga, perlu dirawat, jangan sampai berkurang apalagi hilang ketika menjelang wafat. Bismillah, baca setelahnya. Memerintahkan keluarga agar melaksanakan salat. Hendaknya engkau menyuruh orang-orang yang menjadi tanggunganmu seperti anak, istri dan pelayanmu untuk selalu salat. Jika ada di antara mereka tidak mengerjakan salat, nasihati dan ancamlah agar mereka merasa takut. Jika ia terus membangkang dan berkeras hati untuk tetap mengabaikan salat, haruslah engkau memarahinya atau menghukumnya. Jika dengan cara ini ia masih tetap menolak, maka wajiblah engkau tidak menyapanya dan pisahlah hubunganmu dengan mereka. Karena orang yang meninggalkan salat bagaikan syaitan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi sasaran murka dan kutukannya. Oleh karena itu setiap muslim wajib memusuhinya dan wajib membenci mereka. Bagaimana tidak, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad asyrak. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya. Artinya perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka sesungguhnya mereka telah musyrik. Dan sabdanya lagi, la dina liman la salatalah, wa innama mithlu tarkis salati minad din kamithlir ra'si minal jasad. Rawahu Tabrani. Artinya tidak ada agama bagi orang yang tidak salat, dan sesungguhnya perumpamaan salat dalam agama adalah seperti kepala dan tubuh. Di sini bagaimana Al-Imam Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk bukan hanya di sana membiarkan keluarga kita tidak melakukan daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Karena keluargamu adalah amanah dari Allah, wahai suami, istrimu adalah amanah, anakmu adalah amanah. Maka dari karena itu
perintahkan mereka untuk melaksanakan salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bagaimana Imam Al-Haddad mengatur kepada kita, kepada setiap waliul amr, kepada setiap orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mempunyai sebuah aturan ketika mereka membangkang, ketika mereka tidak mau mengerjakan apa yang kita perintahkan, untuk kita berikan nasihat terlebih dahulu. Setelah diberikan nasihat, kemudian takhwif, kemudian kita berikan sebuah ancaman kepadanya. Kemudian setelah itu apabila masih orang tersebut tamarrada au asarra ala tark, apabila orang tersebut terus membangkang dan hatinya keras sehingga masih meninggalkan daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah engkau di sana fa'alaika bidarbih, hendaklah engkau di sana memukulnya, wa ta'nifih, kemudian engkau marahi, pukul dan marahi. Jangan dibiarkan anak kita tidak salat. Wa inimtana' wa lam yanzajir, masih lagi dia tidak pernah di sana merasa takut dengan itu semua, masih mengabaikan daripada salat, tetap keras orangnya, fa'alaika bimugata'atih, hendaklah engkau di sana yaitu mugata'atih, engkau memutuskan hubungan dengannya, wa mudabaratih, kemudian engkau berpaling darinya. Karena orang yang meninggalkan salat itu diibaratkan seperti yaitu syaitan, seperti syaitan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ada orang tua yang memang perhatian kepada anaknya meskipun anaknya udah besar, tetap ditanya udah sholat apa belum. Tapi ada orang tua, ya Allah, jangankan memerintahkan anaknya untuk sholat, dia sendiri pun tidak sholat. Kasihan. Bagaimana besok pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Sedangkan Al-Quran menganjurkan qu anfusakum wa ahlikum nara wa guduhan nas wal hijarah. Maka dari karenanya hendaklah kita sering membuka berita-berita akhirat. Apa yang dikata oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dimaukan oleh Allah. Allah maunya apa dari kita? Nih di antara apa yang diinginkan dan apa maunya Allah dari kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, bentengi, jaga dirimu dan keluargamu dari apa? Dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Naam, qu anfusakum, bentengi, jaga, pelihara dirimu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Bil intiha amma nahakumullahu an, dengan engkau meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, wal amal bi ta'atih, dan mengamalkan dengan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, wa ahlikum nara, dan juga jangan lupa, jangan hanya engkau yang terbentengi dari siksa api neraka, begitu juga keluargamu, anak istrimu di rumah, jauhkan mereka, bentengi dirinya dari siksa api neraka dengan cara apa? Muruhum bil khair, perintahkan mereka dengan melakukan kebajikan. Wanhauhum anisyar, larang mereka dari berbagai macam keburukan. Wa'allimuhum, ajarkan mereka. Tidak bisa mengajarkan mereka, bawa mereka ke tempat-tempat yang dikaji di dalamnya ilmu pengetahuan agama. Allimuhum, ajarkan. Wa'addibuhum, didik mereka dengan pendidikan yang baik dan benar. Maka dengan itu semua engkau telah membentengi keluargamu dari siksa api neraka. Inilah terutama salat, sampai disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah man tarakaha faqad asyrak la dina liman la salatalah. Tidak sempurna agama seseorang apabila dia tidak salat. Maka dari karenanya salat ini kedudukannya di dalam jasad manusia, posisinya dalam agama seperti kepala dari jasad manusia. Sebagaimana seseorang tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu juga agama tidak akan pernah berdiri kokoh tanpa sholat. Dari karenanya Rasul memperumpamakan dengan gamblang, man agamaha fagat agamaddin wa man tarakaha fagat hadamaddin. As-salatu imaduddin. Salat yang agama, kata Nabi.
Faman agamaha, siapa yang mendirikannya, menegakkannya, sungguh dia telah memperkokoh agamanya sendiri. Wa man tarakaha, tapi siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, dia telah meruntuhkan agamanya itu sendiri. Wal Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah at-tahawun bis shalah, meremehkan urusan salat. Hati-hati, jaga tuh salat. La ilaha illallah. Nah, baca setelahnya. Bismillah. Adab hari Jumat. Pada hari Jumat hendaknya engkau meliburkan diri dari segala macam kesibukan duniawi. Itu yang pertama, adab hari Jumat. Kenapa adab hari Jumat? Dan isilah dengan kenapa adab hari Jumat? Karena hari Jumat ini hari mulia, sehingga kemuliaannya harus dibeli dengan adab. Apapun sesuatu yang mulia, maharnya adalah adab. Itu kita kalau bulan Rajab biasanya baca managib almarhum Abah Guru Sekumpul, biasanya di awal-awal managib disebutkan mahar untuk mendapatkan keberkahan para aulia adalah dengan adab. Di antara adab adalah husnudzon. Ingin mendapatkan keberkahan suatu tempat, ingin mendapatkan keberkahan dari seseorang, utamakan adab. Nah, ini hari Jumat, hari mulia, Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Maka ingin mendapatkan kemuliaan hari tersebut harus ada adabnya. Apa adabnya? Tuh yang pertama tadi disebutkan, yaitu adalah meliburkan diri dari segala macam kesibukan duniawi. Apapun kesibukan duniawi yang menjauhkan kita, yang melalaikan kita dari Allah, maka liburkan hari itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan isilah dengan kesibukan akhirat. Jangan engkau dan sibukkan. isilah dengan kesibukan akhirat. Jangan sampai dalam satu hari kita lalui kadada kesibukan dunia, kadada kesibukan akhirat. Masya Allah, nganggur aja, guring aja, Masya Allah. Kesibukan dunia kadada, kesibukan akhirat kadada juga. Ini kesibukan dunia yang menjadikan dia dekat kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Iya, dia sibuk memang bekerja, tapi pekerjaannya itu menjadikan dia punya kedudukan di sisi Allah. Loh, bagaimana ceritanya? Iya, setiap kali dia dapat penghasilan, dia sisihkan untuk bersedekah, dia sisihkan untuk orang-orang lemah, hak orang-orang yang memang berhak di dalamnya. Dia awali pekerjaannya dengan niat yang baik, pekerjaannya tidak melalaikannya dari Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka orang-orang hebat disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an rijal. Mereka orang-orang mulia. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Perdagangannya, jual belinya tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang menjadikan pekerjaan itu mulia adalah niatnya. Nah, bismillah, lagi terus apa lagi? Jangan engkau sibukkan dirimu kecuali untuk kebaikan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang berikutnya, sibukkan. Maka dari karenanya tugas orang mukmin di hari Jumat itu Masya Allah macam-macam. Dari sholawat, dari Al-Quran, Al-Kahfi, Ad-Dukhan, Yasin, macam-macam sholawatnya. Udah khusus untuk akhirat. Nah, begitu. Terus perbaiki muraqabahmu di saat-saat mustajabah. Muraqabah artinya perbaiki, yaitu perhatianmu, perbaiki engkau di dalam menjaga dan memperhatikan daripada waktu-waktu mustajab berdoa. Karena di hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seseorang berdoa di dalamnya melainkan segala doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni suatu saat tertentu di hari Jumat di mana tidak seorang muslim pun berdoa memohon kebaikan ataupun memohon perlindungan dari kejahatan tepat pada saat tersebut kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian adabnya apa lagi? Usahakanlah sungguh-sungguh agar berangkat ke tempat sholat Jumat sepagi mungkin, yakni sebelum zawal, waktu matahari mulai condong ke barat. Dan duduklah dekat mimbar, dengarkanlah khutbah dengan seksama, dan jangan engkau sibukkan dirimu dengan zikir atau pikiran yang lain. Itu adab Jumat. Adab Jumat.
Masya Allah, hari Jumat luar biasa. Itu diantaranya datang bersegera ke masjid. Jangan sampai bimbai lawan imam. Masya Allah, bimbai lawan khatib. Sama kita terlambat jar khatib lawan khatib. Nah, khatib memang dianjurkan untuk datangnya belakangan. Nah, ente orang bismillah. Nah, itu datang, apalagi ini kita akhir-akhir ini jam 12 lewat sedikit udah zuhur. Insyaallah udah sempat bapak-bapak langsung zuhur. Nah, insyaallah. Dan kita harus paham ma'asyiral muslimin, tujuan disyariatkannya Jumat itu harus paham. Bukan hanya sekedar melaksanakan kemudian keadaan kita sebelum dan sesudah sama. Orang tuh biasanya kalau mandi sebelum sama sesudah beda. Nah, begitu juga harusnya kita mengerjakan sholat Jumat bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita harus mengerti tentang maksud dan tujuan disyariatkannya sholat Jumat. Di antaranya adalah yaitu disyariatkannya sholat Jumat, bahwasanya hadirnya kita dalam pelaksanaan Jumat lina'lanal wala'a lillah, untuk memberitahukan pembelaannya kita kepada Allah, kecintaannya kita karena Allah. Kemudian untuk memberitahukan bagaimana tagwana lil maula jalla fi'ulah, untuk memberitahukan ketagwaan kita kepada Allah. Walinadha'al jibaha 'alal ardi sujudan wa khudu'an lil malikil hayyil qayyum. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meletakkan dahi kita dalam keadaan bersujud, dalam keadaan tunduk di hadapan keagungan Allah. Memberitahukan tentang terkoneksinya kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau, mengambil petunjuk dari beliau, dan saling mencintai karena Allah, dan mempunyai ikatan dengan ikatan ketagwaan kepada Allah. Dan itulah hikmah-hikmah Jumat dan tujuan-tujuan Jumat yang diagungkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu. Jangan ini, Masya Allah, hari Jumat, ya Allah. Kata hari Jumat tuh. Nah, kalau duduk dekat mimbar, cari tihang supaya nyaman bersandar, guring, Masya Allah. Di mana patokan kipas angin, di mana hantaman AC, Masya Allah. Makanya duduk pakai habwah atau al-ihtiba, habwah, pakai habwah di hari Jumat itu makruh. Karena itu bisa mendatangkan ngantuk dan bisa tidur sehingga tidak mendengarkan khutbah. Akan tetapi kata ulama, jika pakai ihtiba, pakai habwah itu membuatnya semangat dan membuat dia menjadi tidak ngantuk, maka tidak makruh. Pada makruh jadinya. Masya Allah. Mic dibagusi, sian khatib sudah suara sidin halus, mic-nya pulang bebaya, apa dah hadirin tanyaring karuh pada khatib ya bagi saya. Karuh bilang bayi-bayi, no, Masya Allah, kayak di sarang serigala, kayak di kandang harimau, kok, Masya Allah. Tukang khutbahnya pulang ngondam aja. Setumatnya jaba Jumat kada lawas, dia guring aja nyata ya kada lawas. Guring aja, apa anak kada lawas. Sasat musigit nih aja. Kenapa juga jadi sasat? Limbah aja langsung komat aja kada ada khutbah. Seorang nang teguring orang mau khutbahnya tadi itu sasat nang apa? Seorang nang teguring, guring aja. Ya Pak. Ada cukup gak guring di lain masjid, guring juga orang khutbah. Apalagi adabnya? Ayo dengarkanlah khutbah dengan seksama, insat. Jangan engkau sibukkan dirimu dengan zikir atau pikiran yang lain, mahayal.
Masya Allah. Menghitungi lampunya berapa sih? Mahayal ya Allah. Siapa nih mahayal? Apalagi berzikir, bertasbih, konol begitu tasbih kayak bilang Masya Allah, la ilaha illallah. Apa? Setiap sesuatu itu, setiap tempat itu, setiap sesuatu ada tempatnya. Saat itu kau diperintahkan untuk menyimak khutbah, jangan disibukkan dengan yang lain. Taputar tasbih, cinik, astagfirullah, 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 Allah, la ilaha illallah. Jaka parak lawan hatib tuh dihawar lawan tongkat aja kan itu. Apa itu makanan di sini, Pak Haji Kapsulai? Apa-apa tuh harus lawan ilmu. Ada kawan enggak itu aja. Nah, harus lawan ilmu. Bapian menangati orang bersalawat aja. Nah, bukan menangati orang bersalawat, bukan menangati orang berzikir kada menangati orang hendak bebacaan kada, cuma tempatnya kada pas. Pahamlah pian. Oh benar. Kada pas, luput. Nah makanya mendak apa-apa tuh lawan ilmu. Kada menangati orang, kada menangati orang bebacaan kada. Cuma pian bebacaan itu kada cocok tempatnya, kada sesuai sikonnya. Ini disuruh dengarakan tuh nah hatib apa aja presiden? Apa aja hatib siang tadi? Apa aja ingatlah? Apa aja presiden siang tadi apa? Takwatunya tai sudah. Takwatunya tai sudah, itu rukun khutbah nang kada boleh tertinggal. Apa aja presiden siang tadi? Ayo apa? Salawat itu pasti kita buat sudah salawat neta. Ayo napa? Apa aja siang tadi ingatlah. Dia ingat lagi ya nenek. Guring aja jua kalau. Apa aja siang tadi? Diskualifikasi aja sudah nih jualnya. Tawa lagi, nah ya ingat lagi. Kita gini mau ditakuni juga. Kada juga. Apalah siang tadi itu jangan. Datang aja nang Allah maghfiril muslimin wal muslimat, mana tahu apa isinya khutbah kada tahu. Padahal sembahyang Jumat lah hati. Sebelum sembahyang disyariatkan khutbah dulu, wasiat takwa jadi rukun khutbah. Itu untuk apa garangna? Mencas keimanan kita. Hendaknya setiap kita tuh memperhatikan keadaan kita sebelum dan setelah Jumat. Sebelum Jumat sandal buruk, limbah Jumat sandal hanyar. Maksudnya imannya asalnya sedikit, limbah tuntung imannya meningkat. Apa aja hatib sekarang tadi napa? Ada ingat lagi? Siapa garang hatibnya? Siapa? Ada ingat lagi lah juga. Masya Allah. Apa aja siang tadi? Nih, hendaknya setiap kalian merenungkan bagaimana cepatnya berlalu siang dan malam. Nah, engkong hatibnya ingat masih. Dan hendaklah merenungkan dengan itu semua. Semakin dekatnya kita dengan kematian dan berpindahnya kita dari alam dunia menuju akhirah. Nah, masalah kematian berarti mengguring aja jua. Nah, dipikirakan cepatnya siang kada karasaan Sabtu pulang, Ahad pulang. Sok Sabtu, Ahad karasaan Ahad Senayan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam Sabtu pulang. Nah, adakah hari-hari itu semakin mendekatkan kita dengan kematian? Itu nang diingat akan mengguring aja orang khutbah. Ya apa? Ke pengajian sudah kuler, khutbah pulang bilang nang. Baca setelahnya pulang, baca bismillah. Nah, jam 9 sudah ada kerasaan. Dan janganlah engkau sibukkan dirimu dengan zikir atau pikiran yang lain, apalagi dengan sesuatu yang sia-sia. Sia-sia, wa man lagha fala sia-sia, apalagi sambil menggambar di sajadah, napa-napa kali itu. 2 tambah 3 5 jadi 5 apa kada karuan apa-apakah kena aja nah jam canggih siapalah aja nang khotning ini aja. Aduh ya Allah, hai. Hatib sudah berdiri, mbah itu pulang make-nya nyaring sudah, keluar sidin nyaring ya tuh mahayal aja masih.
Apa kan dia halakannya 2024 perak habis, aku kada sing kawinan aja lagi aja. Iya nang kada ingat siang tadi apa jurang isinya kada ingat. Kada nang Masya Allah aja ya kalau jernahan ya Allah ulung kak ya kalau November sebulan setengah aja lagi habis. Iya nang kada ingat apa nang dikisahkan siang tadi kisah mati aja pikiran bilang nang kalahin apa-apa kah apalagi tak kena parak lawan pentol bakar mungkin nyai nah lapar parut. Nah tuh jangan sampai melayau pikiran. Ayo. Sadarilah bahwa nasihat dan petua khutbah semata-mata ditujukan kepadamu. Nah tuh di mana aja kada khutbah aja mendengar ceramah gen jangan nang urang terus tuh si dintunya menyindir nang dihiga sini bang ada sing kawinan jadi kada seorang juga kada ya kalau iyalah jangan udah nih terlihat hilalnya ya Allah udah tahu bang fala rubbama fi dzalika ta'khir kullul matma'i barangkali ketertundaan itu adalah puncak harapan yang selama ini dinanti-nanti. Allah takutannya tuh kopi nanti dahulu mati itu benar ya. Allah Karim tenang di mana aja jangan kau tuh sidin tuh menyindir kasaurang pang saurang mintu haur ka urang terus pabila kasaurangnya nah mintu terus setelah salam tetaplah dalam keadaan tasyahud. Tetaplah dalam tasyahud duduk aja kayak itu nah apa berdiam aja kah atau menyambung guring kah apa terus baca kemudian bacalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas masing-masing 7 kali. Nah 7 kali Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah itu jangan berdiaman imamnya juga berdiam apa tuh kita guring ke imamnya aja diam aja membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim baca supaya orang mau empati juga gitu tuh. Nah, terus sebelum pulang bacalah subhanallahi wa bihamdih karena tersebut dalam sebuah hadis adanya pahala besar bagi yang membacanya. Allah bihamdi baca 100 kali itu. Nah, setelahnya baca bismillah. Habis sudah masalah sembahyang. Ayo. Bab ke-8 zakat, sedekah, puasa dan haji. Nah, zakat, sedekah, puasa dan haji. Zakat lawan sedekah apa bedanya Pak Haji? Zakat lawan sedekah beda lah. Beda. Hah? Zakat tahunan, sedekah ada terkait waktu ya lah. Zakat tuh tahunan, hartanya pun khusus. Kemudian ada nisabnya. Nah, itu zakat ada haulnya, sampai sahaul, nisabnya sampai, hitungannya sampai zakat. Kada berataan orang wajib zakat orang-orangnya aja. Mun sedekah nenek kada nang tahun. Ada juga nang setahun sekali kada juga. Tahu berapa tahun kan sekali? 3 tahun kali, 5 tahun kan sekali paham. Ada juga gitu. Nah, sedekah itu saban hari ya. Mun sedekah itu saban hari. Walaupun sedikit. Nah, sedekah itu mun sedekah, mun zakat itu tahunan Pak Haji lah. Tahunan. Itu zakat tuh. Lawan yang menerimanya zakat ini orang-orang tertentu. Golongan yang 8. Itu. Ayo. Adab mengeluarkan zakat. Nah, ada juga adabnya mengeluarkan zakat nah. Ayo. Apabila engkau memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, laksanakanlah dengan hati yang tulus seraya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu pertama, mengeluarkannya lawan hati nang tulus. Arti hati nang tulus jangan keberatan. Aja banyaknya zakatnya aja berpuluh-puluh juta. Nah, mikir akan zakatnya. Mun zakatnya aja tuh berpuluh-puluh juta, berarti harta nang tertinggal berapa ratus juta? Nah, iya zakatnya aja sudah nang 50 juta tuh zakatnya, berarti duit nang tersisa berapa? Ajak lagi. Ini nak mah banyak aja sayangnya. Apanya nang sayangnya? Dengan tulus, jangan terpaksa, jangan terpaksa. Harusnya jangan terpaksa, dengan tulus. Sesuatu yang dilakukan secara
keterpaksaan tidak akan pernah mendatangkan sesuatu yang maksimal. Tapi dengan ketulusan, maka sesuatu yang dilakukan dengan ketulusan itu akan menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, menjauh menjadi dekat. Karena dengan tulus. Makanya rasa cinta tidak akan pernah langgeng apabila didasari dengan keterpaksaan. Jangan dipaksa. Jangan. Harus antaradin. Harus suka sama tulus dengan tuh baju jualan tuh na antaradin. Inya rela ngeluarakan duit, kita rela ngeluarakan barang kadang terpaksa. Namun terpaksa nih ngalih. Terpaksa benar ya aku jarna terbebani. Kalau mun sudah terbebani ini lalu masakan gen kamasinan, teh kamanisan, nasi kekarawan, nya terpaksa. Coba mun orang kada terpaksa, seberat apapun itu pekerjaan, apabila dikerjakan dengan secara tulus, maka akan menjadi ringan. Tulus. Yang kedua pulang mengharapkan ridha Allah. Kadang hendak pujian gak ada. Mau aja di Kaspul aja mau umrahkan orang di Kauman situ 10 buah rumah di umrahkannya. Duit zakat ngapa? Duit zakat nang dipakai. Kayak apakah caranya? Ada nang manu kan di apainya kah dulu duitnya neto, atau disebut dengan di kayak apakah dihilah-hilahakannya dulu. Itu sudah habis, akan pulang duitnya. Mau merahkan orang lain, fulan, terkenal haji kapsul, masya Allah. Mau umrahkan orang 2 RT diumrahkan sidin. Tapi tujuannya lain. Padahal itu duit zakat. Padahal zakatnya bubuhannya lo tahu itu duit zakat, disuruh memilih antara umroh lawan duitnya aja. Umroh parennya nang sedang aja parenya umroh, nang sedang tuh parennya berapalah kada tahu juga bang. Nah ya anggap 30 aja tah. Orang berdua 60, caranya bubuhannya disuruh memilih 60 lawan umroh. Aku milih 60 bubuhannya. Ya tegesan begawi aja bubuhannya. Nah ketawa iya seorang tuh. Nah padahal duit zakat neta. Ada nang manu akannya dulu pian serahkan dulu ke si anu kena di apa jurang tuh dihilahkan gitu dulu. Ya, makanya tujuannya karena ridha Allah. Kada ada mengharapkan yang lain. Kalau pang mengharapkan pujian kada. Terus segera pisahkan seluruh bagian yang wajib engkau keluarkan apabila telah tiba waktunya. Nah, langsung dipisahkan ini yang wajib. Langsung dipisahkan. Ayo. Dan jangan sekali-kali menundanya. Nah, jangan menunda-nunda zakat. Langsung keluarkan. Kaina ada hak orang situ, maulah seorang mahantupnya hak orang. Ngalihimun orang tuh dasar bujur rakusnya itu Bang. Ayo. Apabila telah engkau penuhi dan laksanakan kewajiban tersebut, niscaya akan terlimpah segala keberkahan dan berlipat gandalah segala kebaikan serta terperihalalah harta kamu dari segala penyakit, bencana dan malapetaka. Nah, itu disebutkan oleh Sidin manfaat mengeluarkan zakat. Satu tadi itu berlimpahnya keberkahan. Dilimpahkan jadi harta nang satu berkah jadinya. Kemudian pulang pahalanya berlipat ganda kebaikan kita. Kemudian harta kita pulang dipeliharakan. Makanya di dalam kitab Nasihud Diniyah itu disebutkan akibat musnahnya harta seseorang, bisnisnya seseorang karena dia mengabaikan urusan zakat. Tidaklah musnah bisnis seseorang baik yang ada di daratan ataupun yang di lautan, melainkan karena meremehkan urusan zakat. Nah, dengan zakat terpeliharalah segala bisnis seseorang baik yang di daratan ataupun yang di lautan. Baca setelahnya. Janganlah mengikuti kebiasaan sebagian orang sekarang yang tidak memisahkan zakat dan harta mereka yang diberikannya sedikit demi sedikit kepada setiap orang yang berhak datang kepadanya. Jangan engkau memakan sesuatu dari hasil buah-buahan atau tanaman engkau yang wajib zakati
sampai engkau menghitung zakatnya yang wajib dikeluarkan pada waktu panennya kelak. Ayo. Namun jika engkau hendak memakan dari sebuah pohon tertentu, maka yang wajib engkau ketahui ialah perkiraan jumlah zakat dari pohon itu saja. Nah, itu salah satu caranya. Ayo baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa siapa saja yang melakukan tipu daya untuk dapat terlepas dari kewajiban zakat, baik dengan cara berpura-pura menghibahkannya kepada orang lain atau dengan sengaja menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak berhak, ataupun dengan membagi-bagikannya sesuai kecenderungan hawa nafsunya, seperti misalnya memberikan kepada orang yang mampu membalasnya dengan manfaat duniawi dengan segera. Itu ada orang nang akal kayak apa caranya, umpama bisa duit nih 90 juta atau 100 juta berlalu sampai setahun isuk jam 12 setahun malam ini diunjuk ada anaknya. Nah, abah bariakanlah aja tahun nikam kena belikakan pulang. Nah abah bariakan nikam, nah yang guguram sudah wajib langsung itu zakat lah. Kada mah hadang setahun dulu mun hartanya itu aja, mun bertambah maka tambahannya itu sesuai dengan kadarnya. Belikannya pulang, hendak melepasakan zakat aja, kayak itu pang caranya. Tapi ini kada untuk dicontoh lah, jangan dicontoh nang kayak ini. Oh, itu contohnya kayak itu berarti ya. Kada itu cara orang melepaskan zakat, laisa dinillahi bil hiyali. Agama Allah kada dianukan nang berpura-pura kisah nang tipu daya dan sebagainya, kada itu. Ayo terus. Bismillah. Maka pasti ia akan atau bisa jadi dibarinya orang janjinya berdulu kena belikanlah jar. Nih ada nah setengah M. Isuk aku berzakat. Setengah M kamu terimakan dulu. Mayol aja. Punya setengah M. Kayaknya belikannya pulang. Bah itu de amplok isidin nah senikam aja upah menerimakan. Tipis mana majunya nih. Nang diterimakan 500 juta tipis benar. Wah gugup sudahnya nih apa nih nya masalahnya 50.000 ya Allah 500 juta nang diterimakan jaka dibawa buka toh boleh dibawa buka boleh benar pun sorong dah tapi nangaran tadi tuh ini ngalih supaya menggugurakan zakat nih paham gak menggugurakan supaya kada wajib lagi isuk setahun masalahnya dengan cara nangka itunya adinya mau berberkah pengharta nangka itu nang ada timbul tagulungnya aja kena. Bismillah. Maka pasti ia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia meninggalkan dunia ini, di samping adab di akhirat yang jauh lebih pedih tentunya. Bismillah. Wal adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Orang yang sudah mengeluarkan zakat tetapi tidak mentaati ketentuan-ketentuan syara masih disiksa sebagaimana halnya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Artinya muhtadin artinya mereka inilah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Telah disepakati bahwa menolak membayar zakat sama jahatnya dengan orang yang menolak mengerjakan sholat. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an telah bertindak memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat dan menamakan mereka itu dengan orang-orang yang murtad. Di samping zakat, orang yang kada berzakat, yang menolak bayar zakat sama aja dengan orang yang menolak mengerjakan salat. Sampai Sayyidina Abu Bakar memerangi orang itu, hukum murtad orangnya kalau mengeluarkan zakat. Ayo. Di samping zakat atas penghasilan, hendaknya engkau juga mengeluarkan zakat fitrah, yaitu atas dirimu sendiri serta keluarga yang menjadi tanggunganmu, tentunya apabila engkau memiliki kemampuan untuk itu. Nah, itu zakat fitrah khusus di bulan Ramadan aja. Esok timbul zakat fitrah sih, Den. Fitrah ulun tolong terimakan ya zakat fitrah. Hanya di
bulan Ramadan. Dan panjang umur, sehat afiat. Hadratin Nabi, Al-Fatihah.